Ada satu hal yang menjadi dasar, apabila kita ingin mengetahui ajaran dari suatu agama dengan lebih baik, yaitu dari kitab sucinya. Syarat sebuah ajaran atau kepercayaan, dapat dikatakan sebagai agama, adalah adanya kitab suci. Tanpa itu, tidak layak sebuah ajaran atau kepercayaan dipandang sebagai sebuah agama. Dari kitab suci itulah, tata cara sembahyang dan pedoman hidup bisa didapat. Namun dari pedoman itu, terdapat beberapa kemiripan dengan agama lain. Berikut ini kemiripan antara Islam dan Hindu. Video ini dibuat, bukan untuk membuat perpecahan, tetapi justru untuk menanam kebersamaan dan harapan. Agar umat kedua agama, dapat melihat sebuah inti persamaan dalam agama mereka, sehingga mereka akan lebih mudah untuk bersatu. Tentu saja orang boleh berbeda pendapat, asal dapat menyikapinya secara baik dan dewasa. Semoga dapat berguna bagi kita semua dalam pencarian kebenaran yang hakiki. Musa Online. Menurut Jawaharlal Nehru dalam bukunya, Discovery of India, halaman 74-75, kata Hindu, pertama kali digunakan pada abad ke-8 pada masa Persia, dan tidak pernah digunakan untuk menerangkan penganut agama tertentu, tapi untuk menunjukkan suatu komunitas masyarakat. Dan kata Hindu, pertama kali digunakan oleh orang Inggris untuk menunjukkan kepercayaan sebagian besar orang India. Seharusnya, nama agama Hindu adalah Sanata Dharma, Vedic Dharma, atau Vedantis. Sedangkan Islam, berasal dari kata bahasa Arab, salam, yang artinya, damai, atau kata, slim, yang artinya penyerahan diri pada Tuhan. Jadi, Islam berarti, kedamaian yang didapat karena penyerahan diri pada Tuhan. Dan semua yang menyerahkan diri kepada Tuhan, disebut Muslim. Sebenarnya, menurut kepercayaan agama Islam, adalah salah, kalau mengatakan Islam adalah sebuah agama yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Islam sudah ada sejak dahulu, sejak manusia pertama ada di bumi ini. Nabi Muhammad bukanlah pendiri Islam, melainkan penutup para nabi. Video ini akan membahas catatan dan sejarah kuno, dan peradaban dunia dari sudut pandang yang berbeda. Video ini tidak dibuat untuk merendahkan kredibilitas saudara-saudara Muslim, melainkan untuk membuka wawasan. Dalam Ka'bah terdapat inskripsi yang merujuk kepada Raja Vikramaditya yang menyatakan Jazirah Arab dulu merupakan bagian dari kerajaan Vikramaditya dari India. Teks inskripsi Vikramaditya yang ditemukan dalam piring emas yang digantung di dalam kuil Ka'bah di Mekah ini, dicatat pada halaman 315 dari buku yang berjudul Sayar-ul-Okul, kata-kata berkesan, yang disimpan dalam perpustakaan Mahtab-e-Sultaniya di Istanbul, Turki. Manuskrip tersebut berbunyi sebagai berikut, yang artinya, beruntunglah mereka yang lahir dan hidup selama kuasa Raja Vikram. Ia seorang penguasa penuh kasih, terhormat dan berbakti pada penduduknya. Namun pada saat itu, kami Arab, tidak peduli pada Tuhan, tenggelam dalam kenikmatan sensual, komplotan dan penyiksaan merajalela. Kami, Arab, terjerat dalam kegelapan, jahiliyah, namun pendidikan yang disebar Raja Vikramaditya tidak mencampakkan kami, orang-orang asing. Ia menyebarkan agama sucinya di antara kami dan mengirimkan ahli-ahli yang kepintarannya bersinar seperti matahari dari negaranya ke negara kami. Transkrip ini seakan menggambarkan bahwa sesungguhnya agama Islam dan agama Hindu mempunyai kesamaan atau histori yang hampir mirip. Kembali ke masalah peninggalan Hindu di Timur Tengah, di Istanbul, Turki, sebuah perpustakaan termasyhur bernama Mahtab-e-Sultaniya mempunyai koleksi terbesar literatur Asia Barat. Di bagian literatur Arab dalam perpustakaan tersebut terdapat sebuah antologi sajak-sajak Arab purba. Antologi ini disusun pada tahun 1742 Masehi, di bawah perintah Sultan Salim yang terbuat dari harir, semacam sutera yang dibuat untuk menulis. Setiap halaman memiliki pinggiran yang dihias dengan kertas emas. Antologi itu dikenal dengan nama Sayar-ul-Okul, dan dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama mengandung biografi dan komposisi puisi-puisi penyair-penyair Arab pra-Islam. Bagian kedua terdiri dari kesaksian dan sajak-sajak penyair dari periode yang dimulai tidak lama setelah zaman Nabi Muhammad, sampai akhir dinasti Bani Umayyah. Bagian ketiga adalah tentang penyair-penyair sampai zaman Khalifat Harun al-Rashid. Menurut sumber dari http://civilizetproductions.com/television.htm, mengatakan bahwa bekas peninggalan peradaban bangsa Maya di Amerika sangat sesuai dengan peradaban Veda. Hal ini ditunjukkan dengan kesesuaian sistem pemujaan, sistem astronomi dan astrologi mereka yang ditulis pada tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi. Sebuah laporan dari Rusia juga menyebutkan bahwa di sana ditemukan sebuah arca yang berbentuk menyerupai babi yang mengangkat benda bulat di moncongnya. Hal ini sesuai dengan kisah Faraha Avatara yang berwujud babi besar yang mengangkat bumi kembali ke posisi edarnya.
Di Kuwait juga ditemukan sisa-sisa arkeologi berupa pelat emas yang bergambarkan Ganesha yang membuktikan bahwa peradaban Veda pernah ada di sana. Keberadaan Hindu di Eropa juga diperlihatkan dengan dikenalnya lambang Hindu, swastika. Hal ini juga dibenarkan oleh seorang arkeologi Jerman Heinrich Schliemann. Abu Amir As-Samai, penyair Arab yang merupakan penyair utama Kesultanan Harun al-Rashid, menyusun dan mengedit antologi tersebut. Edisi modern pertama, Sayar ul Okul, terbit di Berlin tahun 1864. Edisi berikutnya diterbitkan di Beirut tahun 1932. Koleksi ini dianggap sebagai antologi paling penting dan berotoritas dalam sajak-sajak Arab purbakala. Koleksi ini menunjukkan adat, tata tertib dan hiburan Arabia di zaman purbakala. Buku ini juga mengandung penjabaran deskriptif tentang kuil purbakala Mekah dan bazar tahunan yang dikenal sebagai OKAJ di sekitar kuil Ka'bah di Mekah. Ini berarti bahwa berkumpul di Mekah setiap tahun untuk naik haji berasal dari tradisi pra-Islam. Bazar OKAJ bukan sebuah karnaval tempat anak muda bermarijuana. Ini merupakan kesempatan kaum elit dan terpelajar untuk membahas aspek-aspek sosial, religius, politis, literatur dan aspek-aspek budaya Hindu lainnya yang menyebar di Arabia. Sayar ul Okul mengatakan bahwa kesimpulan yang didapatkan dari diskusi-diskusi di sana diterima dan sangat dihormati di seluruh Arabia, Mekah. Oleh karena itu, mengikuti tradisi Varanasi, dari India, kuil-kuil utama di Varanasi, India, dan di Mekah, di Arfastan, Arabia, adalah kuil-kuil Dewa Siva. Ciri terpenting dari praktek pemujaan Dewa Siva adalah adanya lingga yang biasanya berbentuk batu hitam yang lonjong dan yoni sebagai alasnya, batu Hajar al-Aswad yang disentuh dan dicium saat menunaikan ibadah haji angat sesuai dengan bentuk lingga Siva. Apakah berarti batu itu awalnya adalah sebuah lingga? Raja Vikramaditya memang terkenal penyembah Siwa. Di Ujjain, India, ibu kota Vikramaditya, ada kuil Dewa Siva yang terkenal Mahankal, yang diasosiasikan dengan Vikramaditya. Karena menurut manuskrip Vikramaditya, dialah yang menyebarkan agama Hindu. Dengan demikian apakah bukti ini dapat menyimpulkan bahwa Raja Vikramaditya adalah pendiri kuil Siva yang sekarang disebut Ka'bah di Mekah? Kenyataan lain yang juga perlu digarisbawahi adalah bahwasanya di India, Dewa Siva sangat diidentikan dengan simbol bulan sabit yang terdapat pada ikat rambut beliau, dan saat ini lambang bulan sabit juga digunakan untuk lambang Islam. Apakah itu artinya Islam lahir dari warisan pemuja Siva? Untuk masuk ke wilayah Ka'bah, umat Muslim diwajibkan menggunakan jubah putih yang dililitkan ke seluruh tubuh. Mereka juga diwajibkan mencukur rambut dan janggut dan dalam keadaan bersih. Jika kita bandingkan dengan tradisi Hindu dalam memasuki tempat suci, kenapa hal ini sangat mirip? Konsep ketuhanan. Kalangan Hindu yang terpelajar, yang mempelajari kitab suci sejarah Hindu, akan mengatakan bahwa ajaran Hindu hanya percaya pada satu Tuhan. Kebanyakan umat Hindu menganut paham panteis, yaitu everything is God. Matahari, bulan, bintang, bahkan ular pun dianggap Tuhan. Sedang umat Islam menganut paham everything is God's, semuanya milik Tuhan. Pohon, manusia, bumi, bulan, bintang, dan lain-lain, semua adalah milik Tuhan. Perbedaannya hanya pada huruf S. Jika umat Hindu dan Islam sepakat pada huruf S ini, maka mereka akan bersatu. Kitab Hindu terbagi dalam dua kategori besar, yaitu Shruti dan Smriti. Shruti adalah sesuatu yang diturunkan, yang didengar, yang dirasakan, dan yang dipahami. Inilah yang diakui oleh cendekiawan Hindu sebagai wahyu Tuhan, dan derajatnya lebih tinggi dari kitab-kitab lain. Shruti terbagi dua, yaitu Veda dan Upanishad. Veda diambil dari kata Sanskerta, Ved, yang artinya pengetahuan. Jadi, Veda artinya pengetahuan yang sangat mulia. Veda dianggap paling dijamin keasliannya, dan paling dikeramatkan, serta dianggap bernilai wahyu dari Tuhan. Dalam kitab Upanishad menyatakan bahwa Tuhan hanya ada satu, Tuhan itu tidak punya ibu dan bapak, dia tidak punya tuan dan pelindung, Tuhan itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia, dan Tuhan tidak bisa dilihat. Tidak ada orang yang mampu melihat dengan mata. Dalam kitab utama Hindu, Veda, juga menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan, dia tidak pernah dilahirkan, dia yang berhak disembah. Tuhan tidak berbentuk dan dia suci. Mereka yang menyembah benda atau alam seperti api, air, udara, telah masuk ke dalam kegelapan. Tuhan itu Maha Esa, panggillah dia dengan berbagai nama. Di Islam, juga ada 99 nama untuk Tuhan yang satu. Dan sebagainya, seperti yang kami tampilkan dalam video. Kemudian, jawaban terbaik umat Islam tentang konsep Tuhan, adalah apa yang terdapat pada Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, katakanlah Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ternyata, ayat-ayat dalam kitab-kitab Hindu yang disebut tadi, mempunyai kecocokan dengan apa yang tertulis dalam surat Al-Ikhlas.